ditimpakan kepada kalian, kata Allah, kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali dengan memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia. Artinya setiap orang yang tidak punya hubungan baik dengan Allah, tidak mengenal dan tidak beribadah kepada Allah, tidak punya hubungan baik dengan orang sekitarnya, dimanapun dia berada, dia akan dalam keadaan hina. Hina di dalam pandangan Allah dan hina di pandangan masyarakat sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian tasawuf sebagaimana biasa setiap malam minggu, di mana pada malam ini kita akan melanjutkan kajian masih tentang kematian. Yuqalu afdalun nasi man kana fihi khamsu khisalin. Dikatakan manusia yang paling utama adalah orang yang padanya terdapat 5 macam sifat. Awaluha ayyakuna ala ibadati rabbihi muqabbilan. Yang pertama, bahwa adalah ia dalam beribadah terhadap Tuhannya muqabbilan, menyegerakan atau bersungguh-sungguh. Wathani ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Sedangkan sifat yang kedua yaitu manfaatnya untuk makhluk nampak jelas terasa. Dan yang ketiga, watsalitsu ayyakunan nasu min syarrihi aminan. Kedudukan atau posisinya atau keberadaannya dapat menjamin orang lain aman daripada kejahatannya. Warabi'u, dan yang keempat, ayyakuna amma fi aidin nas aisan. Dia berputus asa daripada apa yang ada pada tangan orang lain. Wal khamisu, dan yang kelima, ayyakuna lil mauti musta'iddan. Ia bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Jadi para jemaah, 5 sifat ini apabila terkumpul pada seseorang, maka orang tersebut adalah manusia yang sangat utama. Kembali kita ulang. Yang pertama, di dalam hal beribadah.
apabila di dalam hal beribadah dia bersungguh-sungguh menyegerakan diri, maka dia sudah memiliki salah satu sifat keutamaan. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, sari'u ila maghfiratim mir rabbika wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam persoalan ibadah, apapun bentuk ibadahnya, baik itu ibadah mahdah, yaitu ibadah yang sudah ditentukan kaifiat pelaksanaannya, seperti salat. Salat sudah jelas teknis pelaksanaannya. Seperti puasa, puasa juga sudah jelas teknis pelaksanaannya. Seperti zakat, sudah jelas teknis pelaksanaannya. Seperti umrah, haji, sudah jelas teknis pelaksanaannya. Ataupun ibadah yang ghairu mahdah, yang dimana kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan, dia mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terikat dengan ketentuan tertentu, tapi bisa kita lakukan dengan cara kita masing-masing. Nah, di dalam hal ini, dalam hal ibadah, baik terhadap ibadah mahdah ataupun terhadap ibadah yang ghairu mahdah, kita punya sikap mendahulukannya daripada perbuatan yang lain. Kita punya sikap bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah tersebut dibanding dengan melakukan perbuatan yang lain. Apabila kita punya sikap seperti itu atau punya sifat seperti itu, salah satu daripada sifat yang menunjang kita menjadi manusia yang paling utama sudah kita miliki, para jemaah. Nah, maka kita harus punya semangat, harus punya girah dalam melakukan ibadah. Jadi ibadah itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan bermalas-malasan. Baik dalam keadaan tantang kau ni tanya orang ibadah. Tapi harus punya semangat yang kuat dalam beribadah. Sebagaimana kita mengikuti suatu perlombaan, kita punya semangat di dalam melakukan perlombaan itu untuk memenangkan perlombaan, seperti itu juga dalam beribadah, kita harus punya semangat untuk mendapatkan nilai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Allah sari'u, bersegera. Ada makna dalam kalimat sari'u itu, yaitu musabaqah, berlomba-lomba dalam melakukan ibadah. Yang kedua, sifat yang kedua, ayyakuna naf'u lil khalqi zahiran, yaitu nampak jelas kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi di saat kita ingin melakukan satu kegiatan, satu pekerjaan, apabila kita termasuk orang yang utama, maka kita akan memilih kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang selain bermanfaat untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk orang yang sangat banyak, yang luas. Jadi di saat melakukan perbuatan, prioritas kita bukan hanya untuk manfaat diri sendiri, tapi untuk manfaat orang banyak. Kon hanya menyokun urang tanya awai untuk putra perut draw, tapi untuk membuat semua orang menjadi kenyang, bukan hanya kita yang kenyang. Jadi guna manfaat ke orang lain nung dek tanya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, jadi posisi kita apapun para jemaah, kita tidak mungkin punya posisi yang sama, posisi berbeda.
ada posisi yang diberikan amanah sebagai orang yang mengemban imamah, yaitu kepemimpinan. Ada orang yang diberikan posisi mengemban amanah imarah, pemerintahan. Ada orang yang diberikan posisi sebagai cendekiawan, orang yang berilmu. Ada orang yang diberikan amanah oleh Allah harta sebagai orang yang kaya. Ada orang yang diberikan amanah oleh Allah, ya, mungkin anak-anak dan sebagainya. Apapun posisi kita, apapun kedudukan kita di dalam dunia ini, berbuatlah sesuatu bahwa untuk orang lain. Berbuatlah, lakukanlah kegiatan yang manfaatnya bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan hanya bisa dinikmati oleh diri kita sendiri atau keluarga atau hanya golongan terbatas para jemaah. Yang ketiga, wasalisu ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Jadi orang-orang yang hidup di sekitar kita merasa aman dari kejahatan kita. Nah, ini juga sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah bahwa al-muslimu man salimal muslima min lisanihi wa yadaihi. Orang muslim itu, kata Rasulullah menggambarkan bagaimana seseorang itu muslim. Gambaran orang muslim menurut Rasulullah adalah orang yang dia dimanapun dia berada, kapanpun, bagaimanapun dia, orang-orang lain merasa aman dari lidahnya dan dari tangannya. Artinya orang yang ada di sekitar dia merasa aman dari perkataannya dan merasa aman daripada perbuatannya. Lidahnya tidak mengeluarkan kata-kata kotor untuk orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, yang meremehkan orang lain. Perbuatannya juga tidak mendalimi orang lain. Inilah gambaran orang muslim, kata Rasulullah. Jadi sungguh sangat ironi apabila kita mengaku diri kita orang muslim, padahal orang sekitar kita banyak yang terganggu dengan kita. Maka muslim yang kita akui berbeda dengan gambaran yang telah digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah menggambarkan orang muslim tidak mengganggu, menyakiti orang lain, tapi kita mencoba menampilkan diri kita sebagai orang muslim, tapi mengganggu, menyakiti orang lain. Kalau kita kaitkan dengan hubungan dakwah, maka apabila kita menampilkan muslim berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah, maka akan beda pandangan orang terhadap muslim, tidak seperti yang diharapkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengharapkan setiap muslim itu mewariskan sifat beliau. Apa sifat Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidak kami utus engkau, hai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, Rasulullah mengharapkan kita mewariskan itu. Dimanapun kita berada, kita bisa memberi manfaat, menjadi rahmat bagi orang lain. Bukan sebaliknya, malah dimanapun kita berada, kita menjadi mudarat, orang yang mengganggu orang lain. Maka para jamaah, jangan tampilkan keislaman yang berbeda dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah. Kalau memang Anda tidak bisa menampilkan keislaman yang berbeda daripada apa yang digambarkan oleh Rasulullah, jelaskan status Anda bahwa Anda bukan Islam. Seperti itu aja. Jangan merusak Islam dari dalam. Karena menampilkan keislaman yang berbeda seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, itu maknanya merusak Islam dari dalam. Nyokun urung awai lagi apu ilang tekum. Bro nan Islam gara-gara kita danyo. Abeh tekum baju ana depu danyo ada pekeh ana tepu panda tek abeh tekum. Bro nan Islam gara-gara kita nyo. Gara-gara kita nyo menampilkan Islam berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Rasulullah.
Dua sifat ini para jemaah, sifat yang kedua dan sifat yang ketiga ini, bahkan nanti sifat yang keempat, ini sangat berkaitan dengan akhlak terhadap sesama manusia. Sangat berkaitan dengan akhlak sesama manusia. Artinya dalam hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Maka hubungan sesama manusia ini punya arti penting di dalam kedudukan kita dalam suatu kelompok masyarakat. Sehingga Allah dalam Al-Quran mengatakan, duribat alaikumud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kepada kalian, kata Allah, kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali dengan memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia. Artinya setiap orang yang tidak punya hubungan baik dengan Allah, tidak mengenal dan tidak beribadah kepada Allah, tidak punya hubungan baik dengan orang sekitarnya, dimanapun dia berada, dia akan dalam keadaan hina. Hina di dalam pandangan Allah dan hina di pandangan masyarakat sekitarnya. Warabi'u, dan yang keempat, ayyakuna amma fi aidin nasi aisan. Dia merasa putus asa terhadap apa yang ada pada tangan orang lain. Maknanya apa ini? Bukan diajarkan kita untuk berputus asa. Karena putus asa memang tidak boleh. Allah mengatakan, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa bahkan menurut para ulama, berdasarkan larangan dalam firman Allah tadi, dihukumkan oleh para ulama sebagai haram dan dosanya adalah dosa besar, putus asa. Tapi kenapa di sini dikatakan kita harus berputus asa daripada apa yang ada di dalam kekuasaan orang lain? Makna putus asa di sini artinya kita tidak mengharapkan sesuatu yang ada pada orang lain menjadi milik kita. Artinya dengan bahasa tasawuf, jangan kamu hasad kepada orang lain. Kalau sifat yang kedua kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain, sifat yang ketiga kita tidak boleh mengganggu orang lain, sifat yang keempat, jangan ada dalam hati kita keinginan agar nikmat atau rahmat yang Allah berikan kepada orang lain itu jatuh kepada kita, hilang pada orang lain, diberikan kepada kita. Kalau kita memang menginginkan rahmat, inginkanlah yang seperti itu, bukan menginginkan yang itu. Jadi menyoleh ketanyo galak atu lagi urungnya, baik atra urungnya perle ketanyo, tapi lain bergebi le Allah ke ketanyo. Takalan tira urung le ketanyo usaha haji maju. Musuh tak pegah mekat, god lagu ni mekat, ramai pelanggan. Lalu ada dalam hati kita menginginkan. Kalau kita menginginkan, kemajuan itu pindah kepada kita. Langganan dia pindah kepada kita. Itu namanya hasad, dengki, yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang dikatakan oleh Rasulullah, ya'kulul hasanata kama ya'kulun narul hatab. Memakan kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Ubena kebaikan da pubut, monyo lagi nyanti fut tu halam hati, ada dum'ik dan ibadah, nilai ibadah danyo gado, hana pahala. Sehingga wate tawa gadanyo kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, ate tanu lake hana sapuna yang gebili Allah gadanyo. Karena di dunia sudah kita lenyapkan, sudah kita bakar dengan sifat hasad. Tapi kita kalau menginginkan langganan lain akan datang kepada kita, bukan memindahkan langganan dia, kita menginginkan kemajuan kita berbarengi dengan majuannya dia, artinya tidak menginginkan hilangnya kemajuan dari dia, tapi berbarengan kita sama-sama maju, maka itu terpuji, tidak apa-apa, tidak disebut hasad. Para jemaah. Jadi inilah yang dimaksud dengan
ayyakuna amma fi aidin nas aisan. Kita tidak mengharapkan apa yang ada dalam kekuasaan orang lain. Artinya tidak bersifat hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sifat yang kelima, ayyakuna lil mauti musta'iddan, yang berkaitan dengan bab ini. Kita hidup tidak lupa dari mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kita yakin semua kita pasti hidup, pasti mati. Semua yang hidup pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Karena Allah sudah menjanjikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mendapatkan mati, kata Allah. Jadi kita yakin mati itu pasti ada. Keyakinan terhadap adanya kematian seperti yang telah kita kaji yang lalu-lalu harus menumbuhkan semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Karena kematian itu bukan perkara mudah. Kesulitan apapun, kepayahan apapun yang kita alami di dunia ini, kalau dibandingkan dengan kesulitan dan kepayahan kematian itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena kesulitan dan kepayahan kematian adalah bahagian dari azab akhirat. Sedangkan kesulitan dan kepayahan hidup di dunia ini bagian azab dunia. Azab dunia ini tidak sebanding dengan azab di akhirat. Tidak ada 1% dari azab akhirat, azab di dunia ini, para jemaah. Jadi tidak bisa dibandingkan. Maka kalau kita bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tua, kata kita, yang belum tentu kita mendapatkan masa tua tersebut, bagi kita yang masih muda-muda, karena kita takut kita akan hidup susah di masa tua, karena kita takut kita akan hidup terlantar di masa tua, karena kita takut kita akan terlunta-lunta di masa tua, tidak dihiraukan oleh anak-anak kita, maka kita berusaha mempersiapkan harta, mempersiapkan jaminan-jaminan, berbagai macam jaminan untuk hidup enak di masa tua. Ingatlah bahwa kesusahan hidup di masa tua itu cuma bahagian daripada azab dunia. Tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan azab akhirat. Sedangkan kematian adalah bahagian azab akhirat. Artinya seharusnya kepayahan, kesusahan mati harus lebih kita takuti daripada kesusahan, kepayahan hidup di masa tua. Kalau kita sungguh-sungguh yakin berusaha untuk menyiapkan kehidupan yang baik di masa tua yang belum tentu, seharusnya lebih bersungguh-sungguh, lebih yakin berusaha untuk mempersiapkan menghadapi kematian yang sudah pasti kita dapatkan. Nah, apabila 5 sifat ini, yaitu sifat bersegera kepada ibadah, sifat menampilkan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, menjauhkan, memberi jaminan kepada orang-orang lain sehingga mereka merasa nyaman daripada kejahatan kita, dan kita tidak pernah mendengki apa yang dimiliki oleh orang lain, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Berkumpul semua ini pada diri kita, maka kita sudah termasuk afdalun nas, manusia yang paling utama. Wa'lam ya akhi, anna khuliqna lil maut, wala mahraba minhu. Ketahuilah hai saudaraku, bahwa kita diciptakan hanya adalah untuk mati. Dan tidak ada tempat lari daripada kematian tersebut. Getanya gepega oleh Allah pintu mati. Kaba atai kau dep, pasti mati. Kenurung jamun, harus tak udep, wajib tak mati. Atai kau udep pasti dah mati. Udep hana wajib, je gepega je hana adanya. Karena kita mengetahui bahwa wajib kita meyakini bahwa Allah Ta'ala yajuzu fi'lul mumkinati au tarkuhu. Boleh Allah Ta'ala menciptakan mumkinat, boleh juga meninggalkannya. Artinya boleh Allah menghidupkan kita, boleh Allah mentiadakan kita. Tidak wajib.
Tetapi kalau kita sudah ada, sudah dijadikan, wajib kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji tadi bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad mati, dan sesungguhnya mereka itu pun mati, kata Allah. Semua mati. Nabi Muhammad mati, gutanya lain pun mandum mati kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, qul la yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli. Katakan hai Muhammad, sekali-kali tidak bermanfaat untuk kalian lari jika kalian lari daripada mati ataupun kalian lari daripada peperangan. Taplung ditanya dari mati, nah manfaat? Ana. Karena secara zahir mungkin kita berpikir itu lari daripada kematian, tapi secara hakikatnya kita malah mendatangi kematian. Di dalam kitab hadis yang bernama Majalisus Saniyah, ya, diceritakan sebuah riwayat. Ingat lung kitabnya termasuk kitab yang lun temebut ba almarhum Abu Mumci Masjidnya awai, ayah Habijul Abu Ibrahim beut jih ngurajih tajan urung duhai watuh di berdi dan dudo beut bat dengah masjid segolom sembahyang rajmaan. Ketemu beut almarhum Abu Mumci kitab Majalisus Saniyah. Yang paling lung teringat di antara salah saboh karena lung kalung ikut watenya, yaitu sejarah Nabi Sulaiman dikunjungi oleh temannya Malaikatul Maut. Di saat Nabi Sulaiman dikunjungi oleh temannya Malaikatul Maut, Nabi Sulaiman sedang berdua dengan sahabatnya, seorang pemuda. Malaikatul Maut berkunjung kepada Nabi Sulaiman menyerupai diri sebagai seorang pemuda. Di saat Malaikatul Maut berbicara dengan Nabi Sulaiman, pemuda tadi merasa gemetar. Seolah-olah seluruh tubuhnya hancur. Tulang-tulangnya seorangnya copot. Setelah Malaikat Maut kembali, pemuda ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, siapakah orang yang tadi bertamu kepada Anda?" Di saat saya melihat orang tersebut, seolah-olah tubuh saya ini seolah-olah hancur. Tulang-tulang saya seolah rontok semuanya. Dan dia di saat berbicara dengan kamu, tapi pandangannya selalu memperhatikan saya. Nabi Allah Sulaiman memberitahukan, "Wahai sahabatku, itulah Malaikat Maut yang memisahkan antara nyawa dengan tubuh." Mendengar itu, pemuda ini malah lebih takut lagi. Mutamah ya gelam, kamu tahu orang yang jahat Nabi Sulaiman. Nah, karena dia sangat takut, dia minta bantu kepada Nabi Sulaiman agar dia dipindahkan tidak di situ lagi. Karena dia khawatir malaikat itu datang kadang-kadang untuk mencabut nyawanya. Dengan bukti tolehannya menoleh para malaikat. Malaikat itu selalu menoleh ke arah dia di saat berbicara dengan Nabi Sulaiman. Maka dia minta bantu kepada Nabi Sulaiman untuk memerintahkan angin. Karena salah satu mukjizat Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin. Membawa dia ke tempat yang sangat jauh. Karena permintaan sahabat tidak ditolak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman perintahkan angin untuk membawa sahabatnya ke tempat yang jauh. Dibawalah dia oleh angin. Jauh dibawa oleh angin, diturunkan. Setelah dia diturunkan, ternyata tepat dia berada di depan orang yang datang berkunjung ke tempat Nabi Sulaiman tadi barusan. Artinya tepat berada di depan Malaikat Maut. Malaikat Maut lalu mengatakan, "Saya tadi was-was di saat berkunjung kepada Sulaiman, karena saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu di sini, dan pada waktu ini saya tidak mungkin bisa mencabut nyawamu di sana, karena kekuasaan saya diberikan oleh Allah di sini. Alhamdulillah tepat pada waktunya kamu datang. Tarik nyawa oleh mereka, dicabutlah nyawanya oleh mereka." Ini bukti para jemaah bahwa tidak lari kita daripada kematian, tapi malah mendatangi.
Kita di saat sakit para jamaah datang ke rumah sakit untuk berobat. Ya kan? Kenapa kita berobat? Salah satu alasan kita berobat supaya baik mati itu. Supaya jangan mati. Dia nak mubat. Paham menang kita sakit. Nak baik mati gua mubat. Tapi tahukah kita para jamaah kalau kita survei, mungkin di antara orang-orang yang sakit yang datang ke rumah sakit yang berobat, lebih banyak yang mati di rumah sakit daripada yang sembuh kembali ke rumah. Ya kan? Lebih banyak yang mati di rumah sakit. Padahal keinginannya datang ke rumah sakit untuk berobat, nak baik mati. Tapi rupanya memang janji rumah sakit ini nanggu perih malik maut dainan tempat, maka gecok, maka ruh gejak ke dalam rumah sakit. Seandainya hana gejak rumah sakit di rumah, hanjir gecok malik maut. Cuma hana tetepu ile tenyo. Tapi di rumah mati rupanya janji rumah, hana tetepu. Seandainya kita ketahui, kita bisa lari, tapi tidak ada yang bisa lari. Maka itu dirahasiakan oleh Allah kapan, di mana, dan apa penyebab kita meninggal. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatamannaul mauta in kuntum sadikin." Maka cita-citalah kematian jika kamu adalah orang-orang yang jujur. Walai yatamannauhu abadam bima qaddamat aidihim, tetapi sekali-kali mereka tidak akan mencita-cita kematian karena apa? Karena sebab apa yang dilakukan oleh tangan mereka itu. Di dalam ayat ini para jemaah, dua ayat ini. Yang pertama, layyan kullayyan fa'ukum firaru in farartum minal mauti awil qatl. Ini Allah gambarkan tentang sikap orang kafir dalam menghadapi kematian. Sedangkan fatamal naul mauta in kuntum sadikin, ini dipahami oleh para ulama tasawuf sebagai gambaran orang-orang yang jujur. Kalau orang yang kufur, dia pasti berusaha untuk lari daripada kematian, takut kepada kematian. Orang yang kufur semuanya takut kepada mati. Tapi orang-orang yang jujur malah mengharapkan kematian. Yatamannau, bercita-cita, menginginkan kematian. Kenapa orang-orang yang kufur lari dari kematian? Karena mereka menyadari, melihat bahwa sambutan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka adalah azab-azab yang begitu pedih. Sedangkan orang-orang yang sadikin, yang jujur, mereka mengharapkan kematian karena mereka melihat, karena mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, kemudian mereka rindu untuk berjumpa dengan Rabb-Nya, rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nikmat yang terbesar. Maka di saat kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala nanti, orang-orang yang beriman yang masuk surga, setelah masuk surga, Allah perintahkan kepada mereka untuk meminta. Mintalah, akan aku tambah, kata Allah, nikmat. Orang-orang yang dalam surga itu tidak tahu harus meminta apa. Karena mereka berpikir itu sudah nikmat yang terbesar masuk ke surga. Tak bertanya jina, dah pikir nyangka nikmat ayo dah masuk surga. Di saat mereka tidak tahu meminta apa-apa, Allah buka hijab. Sehingga nampaklah Allah di mata mereka. Bisa mereka langsung melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah mereka ahlu surga melihat Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat yang telah mereka rasakan, mulai dari kehidupan dunia sampai masuk surga tersebut, tidak lagi tergambar dalam hati dan pikiran mereka. Hanya itu oleh kiban nikmat mangatnya. Tanya udah pegah putra mangat hai dunia jino. Punya makanan musuh putra mangat hat. Tu mangat ha bohdrin bagi urang-urang yang hobi bohdrin. Nah, lalu mangat jengkol ke begah. Ngonti mangat jengkol. Hai bagi orang yang hobi kan masing-masing hobi dan yang hanjit dapat sama yan. Hanjit dia pegah nyo yang mangat. Bagi ron bagi orang jeh yang mangat. Ha dapat tepat khilafnya. Yang khilaf dit. Khilaf mangat ke kun. Bagi khilaf bagi tak fikir dit. Nah, tapi munyo kaluh ke kalian Allah Taala, seluruh yang nikmat-nikmat itu tidak lagi terbayang bagaimana. Karena nikmat melihat Allah mengalahkan semua nikmat-nikmat yang lain.
Nikmat melihat Allah itu mempercantik dan mempertampan orang yang melihat Allah. Sehingga bidadari-bidadari yang menunggu mereka di surga heran setelah mereka melihat Allah, lebih ganteng, lebih cantik, lebih tampan daripada sebelumnya. Jadi bisa merubah fisik kitanya, watai kalian Allah, jud ku lebih lega tu daripada segelom takalan Allah. Begitulah nikmat melihat Allah. Yang katanya bentuk urang kalian Allah apa bentuk Allah? Ya. Digambarkan oleh para ulama, jangan pernah kamu membayangkan bahwa Allah itu ada di hadapan. Karena kata-kata melihat kan di hadapan. Jangan pernah kamu membayangkan Allah itu ada di belakang. Tapi yakinilah bahwa kita nanti yang masuk surga akan melihat Allah. Bagaimana kita melihat, kaifiatnya terserah kepada Allah. Jadi hanjut kalian, oh Allah iku tentang idih daraya. Nya hana pernah, tidak boleh. Tentang Allah ikut idih raya, tidak boleh. Sebagaimana kita meyakini di dunia ini, laisa kamitslihi syai'un, ayat yang muhkamat, tidak membuat kita ragu dengan karena adanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Seperti itu juga di akhirat nanti dalam surga, laisa kamitslihi syai'un Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nyata nak pegah Allah iku kata terupa gaya urang ron iku long. Lagi longing Allah, menan longing urang ron kata terupa. Nyata nak pegah Allah likut, kata terupa sih dengan orang yang nak dilikut. Tidak ada jihad. Allah tidak dibatasi oleh jihad, tidak dibatasi oleh masa, tidak dibatasi oleh tempat, dan tidak dalam bentuk apapun yang sama. Seandainya Allah ini sama dengan bentuk sesuatu, sungguh Nabi Muhammad setelah turun dari Mi'raj, karena beliau melihat Allah langsung, pasti menceritakan seperti ini bentuk Allah. Nah, hadis yang menyatakan Nabi Muhammad menceritakan bentuk Allah, tidak ada satupun. Jangankan hadis yang lemah, hadis yang dhaif pun hana. Bahkan hadis palsu hana. Yang wat pegah bahwa leuh Nabi Muhammad geturun bab Mi'raj cerita menau bentuk Allah. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa menceritakan? Karena tidak ada perumpamaan. Monyo hana perumpamaan hanya ada cerita. Lung tanyong ba urang drone. Nyo katruh hande insya Allah. Lung tanyong ba urang drone. Musuh nekeun ba anu mi drone. Coba kalian gambar maop. Tepu maop orang drone kan? Tepu kan? Natang pegah-pegah maop. Hubut long gepu maop. Urajih. Pulau hubut drone ya. Gepu gerung ya. Nyan maop pe kajak kena. Musuh long gambar maop. Long coret-coret je. Nujuk bersalah irone nyankan maop. Long juk baron. Nyopat gambar maop. Nujuk bersalah kan maop. Han. Pakau han nujuk bersalah? Karena irone pitan tom negala maop. Hanangon dapat serupa maop. Nyoka? Sehingga tidak bisa kita jelaskan bagaimana maop itu. Maop mentong hana doa pegah giban pulau Allah. Maka lucu kalau ada orang bisa menjelaskan bagaimana Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada bandingan. Sesuatu yang tidak ada penyerupaan tidak bisa dijelaskan. Kiban dah jelaskan. Maop mentong hana tanya kita nyong ba anu na ten pegah. Baik kajak kena na maop. Kiban maop ayah antong pegah. Tu glong tu hana doa pegah ni. Karena hana yang tak sama. Nyan maop kata-kata bentuk hum. Menan Allah hana ada tahu. Maka tidak dalam bentuk bagaimanapun. Kaifiatnya terserah Allah Ta'ala. Menan wajib kita yakini li tanyo nak selamat. Man han selamat tentu. Takut rek ke mutasyabihat. No mentong kajian getanyo para jamaah. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.